Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Alvanus Kisah Putra dan partner saya Muhammad Riza Rizky dengan BM 21086 dan 21224 akan mempraktikkan lab simulasi komputer, akan mempresentasikan modul 4B dengan judul Analisis Simulasi Alur Produksi Teh di PT Hijau Daun menggunakan software Flexim. PT Hijau Daun adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur. Dalam pelaksanaan produksi terdapat permasalahan yang sering terjadi dikarenakan penumpukan proses produksi dan menyebabkan adanya downtime pada mesin dan juga kurangnya produktivitas pada setiap komponen produksi. Hal ini menyebabkan proses produksi tidak optimal. PT Hijau Daun akan mensimulasikan sistem produksi pada stasiun kerja packaging menggunakan software Flexim untuk mengetahui produktivitas perusahaan berdasarkan presentasi idle time dan process time. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada teh hitam yaitu sebanyak 330,98 produk dan diketahui pula bahwa mesin packaging satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki prestasi idle sebesar 0,2% dan presentasi processing sebesar 99,8%. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rack sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Dengan demikian, hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses teh hitam dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Saran untuk perusahaan agar lebih teliti dalam melakukan maintenance mesin yang digunakan sebagai komponen produksi agar proses produksi dapat dijalankan secara optimal dan perlu dilakukannya pelatihan untuk operator agar kemampuan operator meningkat tidak hanya menjalankan mesin saja, tapi dapat mengetahui kerusakan atau ketidaknormalan pada mesin. Saatnya perkembangan industri mendorong bermunculan berbagai teknologi yang menunjang industri manufaktur, khususnya dalam kegiatan produksi. PT Hijau Daun, di mana industri tersebut bergerak dalam memproduksi teh. Pada PT Hijau Daun terdapat stasiun kerja yang kurang efisien, sehingga produksi tidak dapat mencapai target yaitu stasiun kerja packaging. Untuk mengetahui lebih jelas permasalahan tersebut, kegiatan produksi teh disimulasikan menggunakan model simulasi stasiun kerja packaging di software Flexim. Flexim adalah perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Flexim dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan dalam segi manufaktur, logistik, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dengan menggunakan software Flexim, kegiatan produksi di stasiun kerja packaging pada PT Hijau Daun akan dibuatkan model simulasi produksi. Metode simulasi bertujuan untuk membuat model dari target tersebut. Kegiatan produksi adalah satu produk didefinisikan sebagai satu barang atau jasa yang dibuat ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Dalam proses produksi, faktor produksi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produk yang dihasilkan. Produk sebagai output dari proses produksi sangat tergantung dari faktor produksi sebagai input. Dalam produksi, dalam proses produksi tersebut, produksi memulai melalui satu proses yang berjenjang dan mempunyai tingkat risiko. Produksi merupakan salah satu fungsi bisnis dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan perubahan bentuk dari input menjadi output dengan kualitas tertentu, sehingga produksi dapat dikategorikan sebagai proses penambahan nilai yang terdapat dalam setiap tahap produksi. Pengertian produksi tersebut mencakup segala kegiatan termasuk prosesnya yang dapat menciptakan hasil, penghasilan, dan pembuatan. Metode simulasi merupakan suatu metode pengambilan keputusan untuk membuat tiruan dari sistem nyata ke dalam sistem buatan tanpa harus mengalami keadaan yang sebenarnya melalui program komputer. Metode ini dapat digunakan untuk membuat model pada kegiatan pola kedatangan secara acak dan dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci dan realistis dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan permasalahan pada praktikum modul 4B yaitu PT Hijau Daun,
mengalami produksi yang tidak memenuhi target karena waktu yang kurang efisien terutama pada stasiun kerja packaging. Penulis menyimulasikan alur produksi pada stasiun kerja packaging menggunakan metode simulasi melalui software Flexim. Dengan metode tersebut, daerah kegiatan produksi pada PT Hijau Daun menjadi lebih efisien sehingga mampu memenuhi target produksi. Metodologi penelitian. Flexim adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC yang digunakan untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Flexim dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan lini manufaktur, mengatur penyebab penundaan, memecahkan inventory dan permasalahan inventory dalam proses menguji praktik penjadwalan baru, mengoptimalkan laju produksi, dan menyesuaikan pengeluaran modal. Tiap model Flexim dapat digambarkan dalam animasi realitas virtual 3D. Selain itu, Flexim memungkinkan pemodel dengan kemampuan pemrograman model dan submodel secara langsung dalam C++. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Flexim untuk mengevaluasi sistem produksi pada PT Hijau Daun. Tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini menjadi input pada tahap pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan. Kegiatan pengiringan memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut. Data waktu pengamatan kegiatan pengeringan dalam detik, 26, 25, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 22, 24, 24, 23, 25. Kegiatan inspeksi memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut. Pada tabel, setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin kombiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Dua, tahap pengolahan data. Di bawah ini adalah flowchart tahap pengolahan data. Dimulai, kita awali dengan kemudian kita ke studi pustaka dan juga studi lapangan, kemudian rumusan masalah, kemudian penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian pengumpulan data, data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, kemudian pengolahan data pada software Flexim, kemudian verifikasi, kemudian validasi apabila tidak valid kembali ke pengumpulan data dan apabila valid lanjut ke hasil dari pembahasan, kemudian ke kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Penjelasannya yaitu mulai berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani studi pustaka, merupakan tahap pencarian referensi di lapangan, bertujuan mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti, perumusan masalah, buat dengan cara mengidentifikasi masalah, menentukan penyebab permasalahan, mencari solusi dan alternatif, dan mengimplementasikan. Penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas pada stasiun kerja packaging berdasarkan presentasi IDEL. Pengumpulan data merupakan menggunakan jenis data primer yang didapat peneliti yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, dan material handling, dan data waktu pengamatan. Kemudian pengolahan data harus dilakukan dengan menggunakan software Flexim. Verifikasi adalah proses penyusunan laporan penelitian yang digunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan. Validasi dilakukan agar bisa membuktikan tentang kebenaran data yang diteliti, hasil dan pembahasan setelah pengolahan data valid. Data yang dihasilkan dilakukan dengan pembahasan dengan tujuan memperjelas data agar mudah dipahami. Kesimpulan dan saran, kesimpulan bertujuan untuk menyimpulkan semua isi dari penelitian ini. Jangan saran bertujuan untuk memberikan masukan supaya penelitian ini lebih baik ke depannya. Kemudian 12 selesai, tahap terakhir dan dari seluruh proses penelitian serta penutup penelitian.
Kemudian untuk programnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, kita hubungkan semua layoutnya menggunakan Connect Object. Lalu kita hubungkan satu persatu, seperti ini. Kita hubungkan satu-satu seperti ini. Yang kedua ada pengaturan objek. Yang pertama kita ke sumber produk, lalu ke trigger, lalu set item, percentage case-nya itu 1, lalu 60. Yang kedua, lalu persennya 40. Lalu ada set item by color case, lalu kita klik color tilt-nya 1 yang color tilt. Yang kedua yang color black. Lalu kita lanjut ke flow, lalu set port by case, kita pakai yang default 1 dan case yang kedua. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Lalu yang pertama kita klik yang teh hijau, maksimum kontennya kita kasih 600. Lalu ke flow, jangan lupa untuk dicentang use operator use transportnya. Lalu yang kedua data hitam, lalu kita masukin maksimum kontennya yaitu 400.
Lalu lanjut ke flow juga, jangan lupa centang use transportnya, lalu klik apply dan oke. Lalu yang ketiga ada pengeringan. Kita masukkan maksimum kontennya yaitu 1, setup time-nya 0, lalu ke proses time-nya sudah di expert fit sebelumnya menggunakan data dari studi kasus dan hasilnya seperti ini. Kita klik apply lalu oke. Lalu ada inspeksi. Kita setup time-nya menggunakan 0 dengan maksimum kontennya yaitu 1. Lalu proses time-nya juga sudah di export fit menggunakan data dari studi kasus dan hasilnya seperti ini. Lalu kita klik apply dan oke. Lalu di sini ada conveyornya untuk membetulkan arah conveyor dengan reverse direction dengan mengetik di section point dan destination case. Lalu kita klik apply dan oke. Lalu ada sumber palet. Kita menggunakan diganti palet di flow item. Lalu ada mesin packaging 1. Lalu setup time-nya kita akan menggunakan 0 dengan proses time-nya 60. Lalu kita klik use operatornya. Lalu nomor operatornya itu tetap 1. Lalu kita ke combiner yaitu diganti menjadi angka 4. Lalu kita klik apply dan oke. Lalu mesin packaging yang kedua sama seperti mesin packaging 1 yang tadi. Lalu lanjut ke gudang sementara yang 1. Menggunakan maksimum kontennya 600. Dan juga di flow jangan lupa dicentang di use transportnya. Lalu kita klik apply dan oke. Lalu di gudang sementara 2 maksimum kontennya yaitu 400. Dan di flow jangan lupa dicentang yang use transportnya. Kita klik apply dan oke. Lalu kita ke rak yang pertama. Kita klik yang first available by. Lalu yang bawahnya first available level dengan maksimum kontennya 600. Lalu ke size table dengan number of bytes-nya kita 50 dengan kita klik apply dan oke. Lalu kita ke yang kedua dengan sama seperti tadi. Dan yang beda di sini yaitu maksimum kontennya 400. Lalu ke size table-nya juga sama. Lalu kita klik apply dan oke. Lalu lanjut kita ke dispatchernya, lalu pilih short distance.
Lalu kita klik apply dan oke. Lalu untuk inspeksinya ke breakdown, klik time, tambahkan source, queue, combines, rack, processor, dan klik select. Lalu ke tabelnya tadi, kita klik daily repeat, lalu sesuaikan jam istirahat dari jam 12 hingga jam 1, lalu klik apply dan oke. Lalu kita lanjut ke proses running. Kita klik run model, lalu kita kasih speednya di sini. Menggunakan second running berhasil produk yang beda dengan warna terpisah, dan menggunakan time pada saat jam 12 sampai jam 1 siang tidak ada pergerakan, berarti jam istirahat sudah disetting. Bisa kita lihat di sini tuh pergerakannya. Lalu di sini kita akan klik dashboard, lalu kita klik Friends VIP, lalu kita klik tambahkan, select object, lalu ada kita tambahkan source, queues, lalu combiner, racks, dan juga prosesor. Lalu kita klik select, bisa kita di sini lalu apply dan oke. Lalu kita ke state bar, lalu select object lagi sama seperti tadi, yaitu source, queues, combiner, racks, dan juga prosesor. Kita klik select. Lalu yang dibutuhkan hanya idle, lalu ada processing, dan juga block di multi size. Lalu untuk yang lain kita klik execute, oke. Lalu kita running. Reset dahulu sebelum running, lalu running dan keluarlah hasilnya. Bisa kita lihat di sini hasil dari runningnya. Kurang lebihnya seperti ini. Setelah mendengar penjelasan program dari rekan saya, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah menganalisa kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging produk teh pada PT Hijau Daun, di mana terdapat waktu yang kurang efektif dalam aktivitas stasiun kerja packaging untuk melakukan penyelesaian masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk teh pada PT Hijau Daun. Dilakukan penganalisisan menggunakan software Flexim yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti. Di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle, dan proses time dari state bar. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk yang terbanyak yang masih diproses pada teh hitam yaitu sebanyak 330,98 produk. Dan diketahui pula bahwa mesin packaging satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi idle sebesar 0,2% dan presentasi processing sebesar 99,8%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime
yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rock crack sebesar 100%. Dengan demikian, hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses teh hitam dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Saran untuk perusahaan agar lebih teliti dalam melakukan maintenance mesin yang digunakan sebagai komponen produksi agar proses produksi dapat dijalankan secara optimal dan perlu dilakukannya pelatihan untuk operator agar kemampuan operator meningkat tidak hanya menjalankan mesin saja tetapi dapat mengetahui kerusakan atau ketidaknormalan pada mesin. Sekian yang dapat kami presentasikan tentang modul lab simulasi komputer 4B. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.